Wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Wa iza dan apabila kila dikatakan lahum bagi mereka kepada mereka ta'alau marilah kamu ila kepada ma apa yang anzalallahu diturunkan Allah wa ila dan kepada ar-rasul Rasul Muhammad. Qalu mereka berkata, hasbu cukuplah untuk kami, hasbuna cukuplah kami, ma apa-apa saja, wajadna mendapati kami, wajad mendapati kami, alaihi atasnya, aba bapak nenek kami, aba anak bapak nenek kami. Adakah dan lau kalau kana ada, awalau adakah dan kalau karena ada abahu bapak nenek mereka la ya'lamuna tidak berilmu syai'an sedikit pun wala dan tidak pula yahtadun mendapat petunjuk. Ya ayyuhallazina amanu hai orang-orang yang beriman, alaikum wajib atas kamu ampusa mengatur diri kamu layadurun tidak memberi mudarat kepada kamu mandalla dari orang yang telah sesat iza apabila ihtadaitun telah kamu dapat petunjuk ilallahi kepada Allah marjiun kembali kamu jami'an semua. Maka yunabiu Allah memberitakan kepada kamu bima dengan apa saja kuntum ada kamu ta'malun mengamalkan. Ya ayyuhallazina amanu hai orang-orang yang beriman, syahadatu karena persaksian baini di antara kamu iza apabila hadara telah hadir ahada kepada salah seorang kamu al mautu kematian hina ketika al wasiyati memberi wasiat isnani dua orang zawa mempunyai keduanya atau dua-duanya mempunyai adilin orang-orang adil minkum daripada kamu atau akharani dua yang lain min dari gairi selain kamu in jika antum kamu darabtun berjalan kamu musafir kamu fil ardi pada bumi maka asabat menimpa kepada kamu musibah al mauti kematian tahbasuna kamu menahan huma keduanya min dari ba'di sesudah as-salati salat maka yuksimani bersumpah keduanya billahi
dengan Allah, kepada Allah. In jika irtaba ragu-ragu tum kamu, irtabatum ragu-ragu kamu, la tidak, nashtari kami menjual, samanan dengan harga murahan, walau dan kalaupun karena ada za orang yang mempunyai kurba karib kerabat, wala dan tidak naktumu taktumu kamu menyembunyikan syahadatallahi persaksian dengan Allah. Inna sesungguhnya kami izan ketika itu la sungguh min dari al-asimin orang yang berdosa. Fa maka in jika usira didapati diketemukan ala annahuma atas anna bahwa sesungguhnya huma keduanya istahaqqa benar-benar melakukan aziman dosa, fa maka akharani dua yang lain yakumani menggantikan keduanya, maqama di tempat berdirinya huma keduanya, minal lazina dari orang-orang yang istahaqqa memperbuat, benar-benar memperbuat, alaihima atas keduanya, al-aulayani dua yang pertama, fa maka yuksimani bersumpah keduanya, billahi demi Allah, la sungguh syahadatuna persaksian kami, ahakku lebih benar, min dari syahadati persaksian lima keduanya, wama dan tidak itadai melanggar na kami, dan tidak melanggar kami aturan. Inna sesungguhnya kami izan ketika itu lamin sungguh dari az-zalimin orang yang zalim. Zalika demikianlah adana lebih dekat an bahwa yaitu mereka mendatangkan bisyahadati dengan persaksian ala wajahi atas wajahiha wajahnya, oh ya khafu atau mereka takut, in jika turadda dikembalikan aimanul sumpah ba'da aimanihim sumpah mereka, wattaqullaha dan patulah kamu kepada Allah, wasma'u dan dengarkanlah nasihatnya, wallahu dan Allah la yahdi tidak memberi petunjuk al qaumal fasikin orang-orang yang fasik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan tidak apabila bila dikatakan lahum kepada mereka, ta'alau kemarilah ila kepada ma apa-apa yang anzalallahu telah diturunkan Allah, wa ila dan kepada ar-rasul qalu mereka berkata, hasbuna cukuplah bagi kami ma apa-apa yang wajadna mendapati kami alaihi atasnya abaana bapak moyang kami. Adakah wa dan lau kalau karena ada abau bapak moyang mereka la tidak yang lamuna mereka berilmu syai'an sedikit pun, wala dan tidak yang tadur mereka mendapat petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, alaikum kewajiban atas kamu, anfusakum menjaga diri kamu, la tidaklah
yaduru memberikan mudarat hukum kepada kamu man orang yang dolla sesat. Tidak apabila ihtada yang mendapat petunjuk kamu. Ilallahi kepada Allah marji'ukum tempat kembali kamu jami'an semuanya. Maka yunabbiukum akan diberitakan kepada kamu bima dengan apa-apa yang kuntum ada kamu ta'malun kamu amalkan di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, syahadatu persaksian bainikum di antara kamu. Jika apabila hadara telah datang ahadakum seseorang di antara kamu al-mauta kematian hina ketika al-wasiyati berwasiat ithnani dua orang dawa dua orang yang mempunyai adilin orang adil minkum di antara kamu atau akharoni dua orang yang lain min dari ghairikum selain kamu in jika antum kamu dorobutu berjalan kamu fil ardi di atas bumi maka asobat menimpa kamu musibah al maut kematian tahdisuna tahan engkau menahan huma keduanya min ba'di dari sesudah as-salati salat maka yuqsimani bersumpah keduanya billahi dengan nama Allah in tidaklah irtabtum ragu-ragu kamu la tidak nashtari kami menjual bihi dengannya samanan harga murah walau dan jikalau karena ada yang mempunyai kurba karib kerabat wala dan yang tidaklah naktumu kami menyembunyikan syahadatallahi persaksian Allah inna sesungguhnya kami idan seketika itu la sungguh min termasuk al-athimin orang yang berbuat dosa. Maka indika musiro didapati ala atas anna bahwa sebenarnya huma keduanya istahaqqa benar melakukan benar melakukan isman istahaqqa benar melakukan benar keduanya isman melakukan dosa maka akharoni kedua yang lain yaqumani bersumpah keduanya yaqumani berdiri keduanya maqamahuma di tempat berdiri keduanya dari orang-orang yang istahaqqa benar keduanya alaihim atas mereka al-aulayani yang pertama dua dari yang pertama maka yuqsimani bersumpah keduanya billahi dengan nama Allah la sungguh syahadat kami ahakku adalah benar min dari ahakku lebih benar min dari syahadatihima syahadat keduanya wama dan tidaklah maiktadaina kami wama dan tidaklah maiktadaina tunjuk apa intadan melampaui batas wama dan tidaklah maiktadaina melampaui batas kami inna sesungguhnya kami tidak seketika itu la sungguh min dari al-zalimin orang-orang yang zalim dalika demikian adana lebih dekat an bahwa yaitu mendatangkan bisyahadati dengan syahadat ala atas wajahnya atau yakhafu mereka takut an bahwa turadda dikembalikan aimanun sumpah ba'da sesudah aimanihim sumpah mereka wattaqullaha dan tunduk patuhlah kepada Allah wasma'u dan dengarkanlah nasihatnya wallahu dan Allah la yahdi tidak memberi petunjuk al-qauma kepada kaum al-fasiqin
fasik. Wa'ila dan apabila ila dikatakan lahum kepada mereka ta'alau marilah kamu ila pada apa yang anzalallahu Allah turunkan wa dan ila kepada Rasul Muhammad. Kalau mereka berkata hasbuna cukup bagi kami ma apa yang wajadna kami dapati alaihi atasnya abana bapak nenek kami adan wa adakah wa dan kalau karena ada aba hukum bapak-bapak mereka la ya'lamuna tidak berilmu syai'an sedikit pun wala dan tidak yahtaduna mereka mendapat petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman alaikum wajib atas kamu anfusakum mengatur diri-diri kamu la tidak yadurrukum memadaratkan kamu man orang yang dolak sesat tidak apabila ihtadaitum kamu telah mendapat petunjuk. Ilallahi kepada Allah lah marji'ukum tempat kembali kamu jami'an semuanya. Maka yunabi'ukum Allah akan memberitakan kepada kamu bima dengan apa yang kuntum ada kamu ta'amaluna kalian amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman syahadatu kesaksian bainikum di antara kamu kita apabila hadarat telah datang ahadakum kepada salah seorang di antara kamu al-mautu kematian dina ketika al-wasiyati beri wasiat itnani dua orang dawa yang mempunyai duanya adlin keadilan minkum dari kamu atau akharani dua yang lain min dari ghairikum selain kamu in jika antum ada kamu darabtum kamu berjalan fil ardi di bumi maka asobatkum menimpa kepada kamu musibah al-mauti kematian tahbisuna huma kamu menahan keduanya min dari ba'di sholati setelah sholat fayuk simani maka keduanya bersumpah billahi dengan nama Allah in jika irtabtum kamu ragu la tidak nashtari kami menjual bihi dengan dia samanan harga yang sedikit walau dan kalau lakana ada mempunyai purba kerabatan wala dan tidak naktumu kami menyembunyikan syahadat Allahi kesaksian pada Allah inna sesungguhnya kami idan ketika la sungguh min dari al-athimina termasuk orang-orang yang berbuat dosa fa'in maka jika mutiro didapati ala atas anna bahwasanya huma keduanya istahaqo benar-benar melakukan keduanya isman dosa fa'akharani maka dua yang lain yakumani berdiri menggantikan maqama tempat berdiri huma keduanya min dari alladzina orang-orang yang istahaqo benar-benar melakukan alaihim atas mereka al-awlayani dua yang pertama fayuk simani maka keduanya bersumpah billahi dengan nama Allah la sungguh syahadatuna saksian kami ahaqu lebih benar min dari syahadatihima kesaksian keduanya wama dan tidaklah ihtadaina kami melanggar inna sesungguhnya kami idan ketika la sungguh min dari al-zalimin termasuk orang-orang yang zalim dalika demikian itu adna lebih dekat an bahwa yaitu mereka mendatangkan bisyahadati yang kesaksian ala atas wajahnya atau yakhafu mereka takut an bahwa turaddu dan dikembalikan aimanun sumpah pada setelah aimanihim sumpah mereka wattaqullaha dan takwalah kamu kepada Allah wasma'u dan dengarkanlah nasihatnya wallahu dan Allah la tidak yahdi akan memberi petunjuk al-qaumal
fasiqin, pada orang-orang yang fasik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ini satu ayat yang mengandung prinsip strategi yang kita tidak boleh menyimpang daripadanya. Sebab kalau kita menyimpang daripada keputusan ayat ini, ya kitalah menjadi orang yang di luar daripada Al-Quran itu sendiri. Ada saja orang di dunia ini kalau dikatakan kepadanya, diberikan nasihat, diberikan penerangan, lahum untuk mereka, gunakan. Dipanggil ta'ala, marilah kamu semua kita kembali kepada berpegang teguh kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasul. Ila ma anzalallah yala Al-Quran. Dan apa yang diturunkan kepada Rasul. Di Rasul ini tidak ada ayat anzala ila Rasul. Sebab war Rasul ini mengikut kepada anzalallah. Dia mengikut pada anzalallah, apa yang diturunkan kepada Allah oleh Allah. Ila wa ila Rasul, dan kepada Rasul. Tidak ada lagi wa ila ma anzala Rasul. Tidak ada. Karena kekuatan bahasanya ini ila Rasul itu menyandar kepada ma anzalallah ilallah. Artinya keputusan yang diturunkan kepada Nabi itu harus sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah wahyu pertama. Wahyu yang kedua ialah hadis. Hadis itu wahyu juga turun. Itu ada ayatnya dalam surah An-Najmi. Wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu la yantiqu anil hawa. Nabi tidak berbicara dari kehendak hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi itu kecuali wahyu yuha, adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Maksudnya hadisnya. Di samping daripada wahyu Allah turun kepada Nabi, ada juga wahyu Allah kepada Nabi langsung. Sedikit bedanya, kalau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, ialah Al-Quran, itu dari Allah kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi, itu namanya ayat Al-Quran. Kalau hadis, wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah langsung kepada Nabi. Maknanya langsung kepada Nabi. Bahasanya Nabi yang nyusun. Itu. Bahasa Nabi. Bahasa Arab biasa. Kalau Al-Quran, bukan bahasa manusia, bukan susunan manusia, itu susunan bahasa Allah. Itu bedanya. Jadi Al-Quran maknanya, susunan bahasanya itu dari Allah. Kalau hadis maknanya dari Allah, susunan bahasanya dari Nabi. Itu. Sebab itu orang yang berpengalaman membaca Al-Quran, membaca hadis, dapat kentara itu rasa bedanya itu. Wah ini ayat ini kalau begini, redaksi bahasanya begini, ayat ini namanya ayat. Kalau bahasanya begini, ini namanya hadis. Namanya hadis. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah ialah Al-Quran.
Apalagi yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul ialah hadis. Wahyu hadis. Wahyu Al-Quran. Nah itu. Ila ma anzalallah. Ta'alau ila ma anzalallah. Marilah kita pergi berpegang teguh kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Nah, diturunkan oleh Allah. Wailah Rasul, dan marilah kita berpegang teguh kepada apa yang didatangkan kepada Rasul, yaitu hadisnya. Apa kata orang? Qalu, berkatalah mereka. Nah, hasbuna ma wajadna alaihi abana. Nah, cukuplah kami. Nah, asal arti hasbi arti hitung-hitung. Hitung-hitung. Hitung punya hitung itu ya kami ini ya ma wajadna. Nah, hitung punya hitung, ma wajadna apa-apa saja yang kami dapati dari abauna, bapak nenek kami, itulah yang kami pakai. Nah, itu tradisi. Nah, ini tidak betul ini. Jadi jangan agama itu disandarkan kepada orang tua. Kalau orang tuanya pandai, dasarnya Al-Quran atau hadis. Kalau tidak ada dasarnya, wah, la ya'lamuna syai'an. Sedikit pun tidak ada ilmunya tentang Al-Quran, tentang hadis. Wah, ini orang tua bodoh. Nah, orang yang bodoh tidak boleh diikuti. Nah, makanya Allah berfirman secara umum, la taqfu ma laisa laka bi ilmun. Nah, la taqfu, jangan kamu ikut-ikutan. La taqfu ma laisa laka bi ilmun, yang tidak ada kamu mengetahui seluk-beluknya. La taqfu ma laisa laka bi ilmun. Inna sama pendengaranmu, inna sama wal basara matamu, wal fuada hati dan pikiranmu. Nah, kana anhu masula. Semuanya itu akan ditanya nanti. Nah, apa matamu? Kau pernah lihat ayatnya? Ya. Kau lihat hadisnya? Hatimu, pernahkah kau paham mengerti bahwa ini ayat Allah, ini hadis Nabi? Ya. Wal basara, lihat. Wasama, kamu dengar. Ada pengajiannya, kamu dengar dari seorang kiai di mana? Nah, akan ditanya itu. Nah, makanya di dalam beragama la takfu, jangan kamu ikut-ikutan. La takfu ma laisa laka bihi ilmun, apa yang kamu tidak tahu, tidak ada ilmunya. Perlu ilmu apa? Ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Itu. Nah, jangan tanpa ilmu. Sebab bagaimana caranya mengerjakan suatu pekerjaan, suatu apalagi namanya agama kalau tidak ada aturannya. Nah, tidak ada konsepnya, tidak ada syariatnya, tidak ada undang-undangnya. Nah, itu bahaya. Kata Allah, nah, kamu mengatakan abauna, awalau kana abauhum, kalau bapakmu itu la ya'lamuna syai'an, tidak ada ilmunya sedikit pun, bagaimana? Bagaimana diikuti orang tidak berilmu? Nah, kita belajar kepada guru ilmu, bukan belajar gurunya. Ilmunya guru itu yang kamu pelajari. Nah, bukan gurunya dipelajari, tapi ilmunya yang dibawa oleh guru. Sebab ilmunya itu ilmunya dari Quran, ilmunya dari hadis. Guru itu hanya sebagai perantara menyampaikan. Nah, karena guru itu warasatul anbiya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Guru itu adalah warasatul anbiya, pewaris nabi. Apa warisnya? Al-Quran dan hadis itu. Itulah warisnya. Jadi ulama itu mewarisi ilmu Al-Quran, mewarisi ilmu hadis. Nah, kalau tidak tahu Al-Quran, tidak tahu hadis, bukan ulama itu. Bukan ulama. Nah, itu orang bodoh. Nah, itu ulama jamak taksir, banyak ilmunya. Itu namanya ulama, banyak ilmunya. Sebanyak Al-Quran, sebanyak hadis dia tahu. Nah, Al-Quran juga sudah 30 juz, banyaknya itulah. Nah, saking banyaknya itu ayatnya sekian. Nah,
Makanya harus kita belajar. Tahu sahabatnya banyak cukup Al-Quran dan hadis. Lumayan itu kalau kau pelajari itu. Nah, tahu Al-Quran, tahu hadis. Makanya lebih dahulu kita pelajari Al-Quran. Sahabat pelajari Al-Quran. Yang kedua pelajari hadis. Apa bilang sahabat? Qala Ibnu Mas'ud wa Utsman bin Affan, berkata Utsman bin Affan, ta'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'a. Ta'allamna al-Qur'an, kami belajar Al-Quran. Itu pertama. Wal ilma, ilmu yang menyangkut Al-Quran ialah hadis. Jadi ta'allamna al-Quran wal ilma. Sekaligus wal amala, cara mengamalkan Al-Quran. Cara praktek hadis. Pengamalan Al-Quran, praktek hadis. Jami'an, secara menyeluruh. Nah, itulah ta'allamna al-Quran wal ilma wal amala jami'an. Nah, bersama. Jangan hanya teori saja. Kalau ilmu itu teori saja. Nah, harus amalah, praktek. La ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, tidak ada pula petunjuk. Petunjuk dari mana? Yahtaduna minal Qur'an was sunnah. Mereka mendapat petunjuk minal Qur'an wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk dari Al-Qur'an wa sunnatul Rasul dan sunnah Rasul. Ialah hadis itu. Sunnah itu perjalanan hidup Nabi. Itu sunnah. Apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi dalam kehidupannya itu, nah itulah bersama sahabat, itu namanya sunnah. At-tariqu, jalan yang dilalui oleh Nabi, itu sunnah namanya. Jalan. At-tariqu, at-tariqatul mustamir. At-tariqatu artinya jalan, al-mustamir yang dilintasi oleh Nabi. Nah itulah namanya as-sunnah. As-sunnatu ay at-tariqatul mustamirratu. Tariqat, jalan yang mustamirah, yang ditempuh oleh Nabi, itu namanya sunnah. Sunnah ini diceritakan, itulah hadis. Maka hadis itu asal artinya ialah cerita. Cerita dari mana? Dari sunnah itu. Oh, sunnah Nabi begini, prakteknya Nabi begini. Nah, ceritanya itulah disebut hadis. Jadi bahasanya itu sunnah dengan hadis itu begitu anunya, kaitan bahasanya. Sunnah, perlakuan Nabi itu sunnah, perlakuan Nabi. Orang ceritakan Nabi begini. Nah, berita yang begini, Nabi begini. Nabi itulah namanya hadis. Kemudian hadis mempunyai sanad dari mana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan seterusnya. Siapa perawinya yang terakhir? Ialah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni dan lain-lain. Nah. Kemudian sekarang dipanggil, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, alaikum anfusakum. Kamu wajib anfusakum, mengurus dirimu sendiri. Urus diri sendiri betul-betul. Kalau perlu tahu urusi orang dulu. Artinya betul-betul kamu belajar betul-betul dulu. Setelah kamu pintar baru ngajarin orang. Sebab kalau kamu tidak pintar apa kamu mengajarkan sama orang. Makanya alaikum anfusakum, alai itu wajib atas kamu, anfusakum dirimu sendiri itu. Nah, bagaimana ngajar orang kalau kita sendiri tidak punya ilmu? Nah, nggak bisa itu. Nah, istilahnya itu di dalam bahasa
bahasa ilmu pendidikan, fakidu syai' la yuti. Fakidu syai', fakid artinya yang tidak ada. Fakidu syai' la yuti. Orang yang tidak punya memiliki sesuatu, la yuti, tidak akan memberi. Kamu tidak punya ilmu tafsir. Oh, makanya kamu tidak bisa ngajar kan? Karena tidak ada ilmunya. Tapi kalau ada ilmunya berarti orang itu punya ilmu. Kalau fakidus syai' la yuti. Orang yang tidak memiliki tidak akan bisa memberi. Ya itu. Jadi kalau punya ilmu, dengan ilmu itu kamu bisa memberi. Kalau ada ilmu. Kalau tidak ada ilmunya tidak bisa. Bicara hadis, bukan ahli hadis. Mana bisa? Bahasa bangunan, tidak ada teknik, ilmu teknik. Ada teknik, sekolah teknik kan? Sekolah teknik, mau bicara bangunan, paling kau ikut-ikutan saja. Itu taklid ikut-ikutan. Bicara tafsir, tidak punya ilmu tafsir. Barangkali kitab tafsir apa yang kau baca? Kemana kamu belajar? Siapa guru? Tafsir yang kamu baca apa? Tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fathul Qadir. Oh, enggak. Paling tafsir Jalalain. Oh, tafsir Jalalain itu tafsir mengenai bahasa. Itu kamus bahasa saja itu. Nah, kalau dikatakan tafsir belum bisa, itu tafsir Jalalain hanyalah tafsir mengenai tata bahasa tafsir, belum menafsirkan saja begini ayatnya, begini hadisnya, keputusannya begini, belum sampai ke sana. Itu Jalalain. Kalau tafsir Tabari, tafsir Fathul Qadir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Manar, barulah membahas secara universal. Nah itu. Nah, kalau tidak bisa baca itu, bagaimana? Kalau tidak bisa yang bahasa Arab, bahasa Indonesia lah. Tafsir Al-Azhar, Profesor Hamka, tafsir An-Nur, Profesor Hasbiyah Siddiqi, tafsir Al-Furqan oleh Hasan. Nah, cukup 3 tafsir itu bahasa Indonesia. Orang Indonesia yang mengarangnya. Nah itu. Jadi apabila dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, alaikum anfusakum, peliharalah dirimu sendiri. Nah, sebab kalau kamu tidak beres bagaimana? La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Orang yang sesat tidak akan memberi mudarat kepada kamu. La yadurru, tidak memberi mudarat kum kepada kamu. Man dhalla, orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Orang yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, itu namanya dhalla. Nah, makanya di dalam hadis dikatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, orang-orang yang membikin aturan baru yang tidak ada dalam Quran dan hadis itu dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin binar, karena dia sesat mesti jatuh ke neraka kalau tidak tobat. Nah, ada dhalalah, sesat. Kenapa dia sesat? Tidak tahu jalan. Sesat. Tidak tahu ayatnya, tidak tahu hadisnya, mau juga. Nah, akhirnya sesat. Nah, itu sesat. Coba sekarang apa namanya? Ramai-ramai orang naik haji umrah. Nah, sebelum haji akbar, haji biasa. Nah, itu tidak bisa membalik aturan. Sebab Nabi berkata, segala amalan la yaqbalullahu nafilatan hatta tu'addal fariidah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, la yaqbalullahu nafilatan, Allah tidak menerima suatu amalan sunat
hatta tu'addal faridah, kecuali kalau yang wajib itu sudah beres. Yang wajib tidak beres, dia ambil sunat-sunat. Nah, sembahyang sunat banyak-banyak, tapi sembahyang wajib yang tidak beres, tidak diterima oleh Allah. Belum naik haji, pergilah haji umrah dulu. Nah, paling coba orang naik umrah, paling nama yang dicari itu. Kalau sudah naik haji, baru pergi umrah, itu yang cocok sudah. Kamu belum pernah naik haji, pergi ke umrah. Itu umrah itu sunnah, tidak apa-apa. Tapi itu yang dilaksanakan dulu. Nah, itu yang mudah. Nah, layak balullahu nafilatan, layak balu tidak menerima. Allah tidak makbulkan nafilatan, suatu amalan sunnah, hatta kecuali sehingga tu'addal faridah, ditunaikan al faridah yang wajib-wajib. Hadis riwayat Imam Ahmad. Boleh baca hadisnya di dalam kitab Pedoman Salat oleh Profesor Dr. Hasbi As-Siddiq. Ada hadisnya dimuat di dalam Pedoman Salat. Layak balullahu nafilatan hatta tu'addal faridah. Al hadis rawahu Ahmad bin Hambal. Itu begitu. Mana orang naik-naik haji? Coba dia sudah cepat. Kadang-kadang ada yang meminta. Bilangnya, ini Pak Haji kecil, tapi haji ini itu bukan haji akbar, itu apa namanya, belum pernah ke Arafah, bukan haji itu. Nah, tapi haji umrah itu haji kecil, jadi maunya itu ikuti kecilnya. Haji kecil itu ini dulu. Itu bahasa aslinya. Orang yang sudah naik haji akbar, ini tuh haji akbar, haji besar. Itu Arafah. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Yang haji itu ialah Arafah itu. Artinya kamu mungkin wukuf di Arafah. Orang tidak pernah wukuf di Arafah bukan haji itu. Haji umrah saja. Atau haji turis. Sekarang ini ramai-ramai. Orang saja ramai banget. Jadi kalau orang tanya, kita dari Mekah, ya. Kadang-kadang sembunyikan itu haji kecil ini. Haji umrah itu haji kecil. Kenapa kecil? Nah, haji besar, haji akbar itu yang wukuf di Arafah. Kalau tidak pernah wukuf di Arafah, itu hanya sekadar tawa tiga itulah, itu dia. Bukan haji akbar itu. Nah, haji akbar di Arafah, wukuf di Arafah. Nah, baru ke Musdalifah, baru ke Mina. Nah, habis itu kembali ke Mekah, tawaf ibadah. Nah, baru dia. Nah, jadi pernah satu hari Abu Bakar berkhutbah. Apa dia punya khutbah? Abu Bakar mengatakan bahwa bacalah ayat ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tapi kamu katanya itu menyalahi. Lain ayatnya, lain kamu juga berbuat. Nah, jadi berkatalah, namanya seorang sahabat bernama Abu Sa'labah al-Khushani. Katanya, aku pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang ayat ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla
tidak memberi mudarat kepada kamu orang yang sesat. Nah, jadi Abu Bakar mengatakan, apalah keterangannya Nabi tentang ayat itu. Nah, berkatalah Abu Sa'labah Al-Husaini, seperti yang dikhutbahkan oleh Abu Bakar, bali tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Tapi hendaklah kamu selalu mengadakan pertemuan secara yang baik, bicara tentang yang baik. Tamiru mutamarlah kamu, komprensilah kamu tentang ilmu-ilmu yang baik. Wa tanahau 'anil munkar, hendaklah kamu saling mencegah berbuat mungkar. Hatta iza ra'aita suhamutan, sehingga datang waktunya nanti engkau melihat syuhamutan, orang sudah bakhil segala. Bakhil. Ada datangnya nanti zaman orang syuhamutan, bakhil, masih kayak menyumbang agama. Wa dunya mu'saratan, datang lagi dunia yang diutamakan. Akhirat, agama itu disepelekan. Akan datang zaman. Wa hawa muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti, bukan ayat yang diikuti, bukan hadis, tapi hawa nafsu yang diikuti. Nah, itu. Wa ijaba kullu ra'yin bi ra'yihi, dan orang sudah kagum dengan pendapatnya sendiri. Nah, zaman itu nanti itulah zaman kekacauan. Nah, kalau ini 4 perkara ini merasuk ke dalam satu jamaah, maka itu akan habis kacaulah jamaah itu. Orang sudah syuhamutan, sudah bakhil, tidak ada menyumbang lagi, menyumbang agama, tidak ada lagi. Hawa mutaban, orang mengikuti hawa nafsu. Wa dunya musratan, orang mengutamakan dunia, agama itu disepelekan. Wa kullu zira'in bira'yihi, dan orang-orang ijaba kulli ra'in bira'yihi, orang sudah ujub, sudah kagum dengan pendapatnya sendiri. Ini ayat dan hadis hendak pendapat yang maju. Pendapat yang maju. Kalau pendapatnya bertentangan dengan ayat dan hadis, itu ayatnya disingkirkannya, pendapatnya yang maju. Wa ra'aita amran la tudan, dan engkau melihat banyak konsep-konsep yang tidak terlaksana. Orang musyawarah keputusan begini-begini, tapi tidak dilaksanakan. Itu alamat bahwa jamaah itu, organisasi itu akan hancur. Banyak konsep, banyak keputusan banyak keputusan begini-begini, musyawarah begini-begini. Oh, semarak. Tapi tidak ada yang dilaksanakannya. Itu namanya ra'aita amran la tudanu. Engkau punya amran, keputusan perintah begini, tapi la tudanu, kamu tidak melaksanakannya. Nah, ini. Itu lama kehancuran. Sama halnya kita belajar tafsir, tapi tidak diamalkan. Nah, padahal paling kurang itu mengamalkan ya kepada keluarga sendiri, ada anak sendiri, ada keluarga sendiri, sedikit, seorang dua orang. Nah, itu Nabi sendiri mengajarkan Al-Quran berapa? Abu Bakar aja, datang Umar 2, datang Utsman 3, datang Ali 4, istrinya Nabi Khadijah. Nah, itulah orang yang pertama. Baru merupakan dasar ini daripada kerja daripada Abu Bakar, Utsman ini mendapat anggota-anggota dan seterusnya, propaganda. Mari kita belajar begini-begini. Makanya kalau sudah memberikan nasihat,
tidak ada orang lagi mau. Nah itulah, datanglah zamannya. Di zaman itu kata Nabi, al-qabidu ala dini, al-qabidu ala dini kal-qabidi alal jamri. Orang yang berpegang teguh kepada kepada agamanya, al-mutamassiku bidinihi, orang yang pegang teguh agamanya, kal-qabidi alal jamri, seperti orang menggenggam bara api. Akan datang zamannya. Kalau sudah orang syuhan muta'an, kikir yang bersangatan, wahawa mutaban, hawa nafsu sudah diikuti, wadunya musaratan, yang diutamakan adalah dunia, agama tidak. Wa ijaba kulli ra'yin bira'i, orang sudah kagum dengan pendapatnya. Wa ra'aita amran la tudanu, kau melihat keputusan musyawarah itu tidak ada yang dilaksanakannya. Kata Nabi, fa'alaika binafsika, kamu wajib mengatur dirimu sendiri. Karena akan datang zamannya, ayaman, datang waktunya nanti, al-mutamassiku bidini kalau qabdi alal jamri. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dia seperti orang yang memegang bara api. Kalau tidak tahan memegang bara api, dilepas. Kalau dilepas, bara apinya menjadi api neraka, nanti membakar kamu. Kalau tidak dipanas, kalau kamu tidak tahan panas, artinya sabar. Hampir-hampir orang hampir-hampir agama itu yang seperti begitu. Tidak tahan beragama, sedikit-sedikit berubah lagi. Makanya banyak orang yang pelintat-pelintut itu. Pelintat-pelintut. Begini. Tidak ada pendirian itu. Tidak ada pendirian, sedikit-sedikit. Kalau dibaca ihdinas siratal mustaqim, bohong. Jalannya lurus, pada bengkok. Minta jalan walau toling, jangan aku menjadi sesat. Tidak mau belajar, bagaimana tidak sesat? Orang yang sesat itu apa? Orang rajin beribadah, rajin beramal, tapi tidak ada ilmunya. Akhirnya sesat. Nah, kalau tidak ada ilmu itu sesat jadinya itu. Maka itu dimurkai karena dia tahu, tapi dia mengetahui begini ini yang benar, tapi yang diikuti hawa nafsunya. Itu orang maghdub namanya. Orang dimurkai oleh Allah. Dia tahu ajarannya, dia tahu konsepnya, tahu ayatnya mungkin, tapi yang dipakai adalah hawa nafsunya. Itu orang maghdubi, orang murka Allah. Tahu tapi yang diikuti hawa nafsunya. Dolin, orang yang sesat. Kenapa sesat? Rajin beribadah, tidak ada ilmu, sesat dia. Nah, inilah dua ayat yang intinya dalam pelajaran ini, yang mudah-mudahan kita. Nah, ayat-ayat begini perlu diingat-ingat ya. Bahan-bahan dakwah diskusi. Nah, ini ayat-ayat hukum ini dua ini. Untuk menjadi pegangan prinsip di dalam beragama.